Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujanur, NPM 18552011100002. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester Sistem Manajemen Basis Data atau SMBD. Jadi tugasnya itu ada dua, yaitu teori dan praktikum. Terlebih dahulu saya ingin presentasi di bagian teori. Ya, jadi saya itu membuat desain aplikasi warung makan. Pertama itu pengertian dari database. Database atau basis data atau pangkalan data atau yang sering disebut oleh orang-orang dalam bahasa Inggris adalah database. Database adalah kumpulan informasi-informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Istilah database berawal dari ilmu komputer. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Database atau basis data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk data untuk menginformasikan satu perusahaan dan instansi. Jadi, manfaat database itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yang cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-file user. Yang kedelapan, melakukan perlindungan dan pengamanan data. Yang kesembilan, agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Ya, lanjut ke konseptual design. Konseptual database design adalah tahapan pertama dalam desain database. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk merancang database yang independen dari database software dan detail fisik. Tahapan ini akan menghasilkan konseptual data model yang menjelaskan entitas data, atribut, hubungan antara tabel, dan constraints di suatu database. Desain ini bersifat deskriptif dan naratif. Jadi semua elemen dari data yang dibutuhkan dalam suatu transaksi database harus dijabarkan di modelnya, dan semua elemen data yang ada harus digunakan setidaknya satu kali di suatu transaksi database itu. Konseptual database memiliki 4 tahapan, yaitu 1. Analisis dan persyaratan data. 2. Normalisasi dan perancangan hubungan antar entitas. 3. Verifikasi data model. 4. Distribute database design. Tahapan pertama dalam pengembangan konseptual database design adalah mencari tahu karakteristik dari elemen data yang ada. Karakteristik dari data elemen yang benar adalah yang bisa diubah menjadi suatu informasi. Maka perancang database harus fokus pada 1. Informasi yang dibutuhkan, 2. Pengguna informasi, 3. Sumber informasi, 4. Komposisi informasi. Jadi ini desainnya. Dimulai dari pelanggan memilih beberapa banyak makanan dan minuman. Lalu pelanggan menentukan pilihan
dengan melakukan satu transaksi atau membeli. Lanjut ke logical design. Logical database design adalah proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan pada perusahaan berdasarkan pada model data yang spesifik, tetapi tidak tergantung dari database manajemen sistem atau DBMS yang khusus dan pertimbangan fisik yang lain. DBMS adalah software yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisi, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke basis data. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh DBMS antara lain: 1. Memperbolehkan user untuk mendefinisikan basis data. 2. Memperbolehkan user untuk menambah, mengubah, dan menghapus, serta mengambil data dari basis data. 3. Menyediakan kontrol akses ke basis data. Lanjut ke desainnya. Database ini mempunyai 4 tabel yang terdiri dari tabel pelanggan, makanan, minuman, dan transaksi. Dalam tabel tersebut mempunyai beberapa atribut, yaitu pada tabel pelanggan terdapat ID pelanggan dan nama pelanggan. Pada tabel makanan terdapat ID makanan, NM makanan, dan harga makanan. Pada tabel minuman terdapat ID minuman, NM minuman, dan harga minuman. Pada tabel transaksi terdapat ID transaksi dan biaya serta ID pelanggan, ID makanan, ID minuman. Pada semua tabel ada terdapat primary key. Tabel pelanggan primary key-nya yaitu ID pelanggan. Tabel makanan primary key-nya yaitu ID makanan. Tabel minuman primary key-nya yaitu ID minuman. Dan tabel transaksi primary key-nya yaitu ID transaksi, yang mana primary key dari semua tabel tersebut menjadi foreign key di tabel transaksi. Lanjut ke physical design. Physical database design adalah proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database yang penyimpanan sekunder, mendeskripsikan relasi dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien kepada data serta batasan integritas dan ukuran keamanan. Jadi untuk berhasil membuat physical database design diperlukan memiliki pengetahuan fitur dari DBMS termasuk sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang mendalam tentang objek database yang didukung oleh DBMS dan struktur fisikal dan file yang dibutuhkan untuk mendukung objek atau tabel tersebut. Yang kedua, rincingan mengenai cara di mana DBMS mendukung pengindeksan, integritas referensial, kendala, tipe data, dan fitur lainnya yang menambah fungsionalitas dari objek database. Yang ketiga, pengetahuan rinci fitur baru dan lama untuk versi tertentu atau rilis dari DBMS yang akan digunakan. Yang keempat, bahasa definisi data atau DDL, keterampilan untuk menerjemahkan physical design ke objek database yang sebenarnya. Tahapan physical database design. Jadi tahapan physical database design melalui 6 tahapan, yaitu 1. Penerjemahan logikal data model dalam DBMS atau Database Management System. Yang kedua, perancangan organisasi file dan indeks. Yang ketiga, perancangan user view. Yang keempat, perancangan mekanisme keamanan. Yang kelima, pertimbangan pengenalan pengawasan redundansi. Keenam, pemantauan dan pengaturan sistem operasional. Penerjemahan logikal data model dalam DBMS. Diperlukan transformasi untuk mengubah model data logis menjadi model fisikal. Membuat database yang efektif dan efisien dari model data logis. Transformasi terdiri dari 1. Transformasi entitas ke dalam tabel, 2. Transformasi atribut ke kolom, 3. Transformasi domain ke dalam tipe data. Ini desainnya.
Jadi di semua tabel ini ada tipe atribut. Di tabel pelanggan yaitu tipe atribut ID pelanggan integer 20, tipe atribut nama pelanggan varchar 50. Lalu tabel makanan yaitu tipe atribut ID makanan integer 15, tipe atribut NM makanan varchar 20, tipe atribut harga makanan integer 10. Lalu tabel minuman yaitu tipe atribut ID minuman integer 10, tipe atribut NM minuman varchar 15, tipe atribut harga minuman integer 10. Lalu tabel transaksi yaitu tipe atribut ID transaksi integer 10, tipe atribut biaya integer 10. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Oke, ini lanjutan tugas SMPD bagian praktikum. Kita menggunakan command prompt. Jadi yang pertama itu kita MySQL menu root. Nah, setelah itu kita membuat database-nya itu create database warung makan. Nah, setelah kita buat database-nya, lalu kita tampilkan menggunakan show database, pakai databases. Nah ini kan ada warung makan, jadi kita gunakan, jadi use warung makan. Nah, sudah digunakan. Jadi setelah itu kita membuat tabelnya. Membuat itu create tabel. Tadi itu ada tabel pelanggan, makanan, minuman, dan transaksi. Lalu yang pertama itu kita buat dulu tabel pelanggan. ID pelanggan integer not auto increment. Nah, itu tadi itu ada nama pelanggannya. Nama pelanggan varchar 50. Setelah itu primary key-nya ID pelanggan. Nah, sudah selesai. Lalu kita tampilkan pelanggan. Nah, tabel pertama sudah kita buat. Lalu kita lanjut ke tabel makanan. Create tabel makanan. ID makanan integer not auto increment.
Tadi itu ada nm makanan, varchar 20 0. Setelah itu ada harga makanan, integer 10 0. Primary key-nya ID makanan. Kita coba. Nah, berhasil. Lalu kita tampilkan lagi tabelnya. Nah, ini tabelnya. Lanjut kita buat tabel minuman. Create tabel minuman. Tadi itu ada ID minuman, integer not null, auto increment. Setelah itu ada nm minuman, varchar 15 not null. Setelah itu ada harga minuman integer 10 not null. Primary key-nya ID minuman. Nah, berhasil. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, ini tabelnya. Lalu kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Kita buat dulu tabelnya. Create table transaksi. ID transaksi aja, not null, auto increment. Lanjut ke ada biaya tadi itu integer 20, integer 10. Setelah itu di bagian tabel tadi ada ID pelanggannya, ID pelanggan integer 15. Oh, salah, integer 20. ID makanan integer 15. Setelah itu ada ID minuman integer 10.
kita buat indeksnya, indeks ID pelanggan, indeks ID makanan. Setelah itu ada indeks ID minuman. Nah, di tabel transaksi tadi ada foreign key-nya, jadi kita buat foreign key. Foreign key-nya itu ID pelanggan. ID pelanggan. Pelanggan. ID pelanggan. Delete strict delete strict update cascade. Lanjut foreign key ID makanan. ID makanan. Terus makanan. ID makanan on delete restrict on update cascade. Foreign key ID minuman. Minuman. Lalu ID minuman on delete restrict on update cascade. Nah, primary key, lalu kita buat primary key. Primary key-nya yaitu ID transaksi. Nah, sudah selesai. Lalu kita tampilkan lagi tabel transaksinya. Nah, sudah selesai. Ya, demikian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.